Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Fathatul Aliyah, peserta PPG Transformasi Darjat Kemenak tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Video pembelajaran saya bertema toleransi dengan media Padlet untuk kelas 8. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Iya. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah. Ada yang sakit? Sudah. Alhamdulillah. Semuanya sehat walafiat. Marilah kita gunakan kenikmatan sehat pada hari ini untuk bersyukur kepada Allah dengan menggunakan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Selana untuk memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, kita pada hari ini akan membahas tentang toleransi. Ada yang tahu apa itu toleransi? Toleransi itu saling menghargai di antara berbagai perbedaan. Kita harus saling menghargai. Oke, yang pertama, nanti setelah kita mempelajari toleransi, harapannya yang pertama, kalian bisa menjelaskan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 256. Nanti kita baca bersama-sama, kemudian kita tahu cari artinya, kemudian kita pahami maknanya. Kemudian nanti agendanya yang akan kita laksanakan, yang pertama nanti ada studi kasus. Studi kasus tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti ada diskusi kelompok dan refleksi. Ya. Di Indonesia ini memiliki berbagai perbedaan suku. Ada banyak suku, di antaranya suku Jawa, suku Sunda, ada suku Madura, ada suku Betawi dan sebagainya. Karena Indonesia itu luas, jadi banyak suku. Selain suku juga banyak perbedaan agama. Ada berapa agama di Indonesia ini? 1, Islam, Katolik, Konghucu, Buddha. ya, 6. Ya, kemudian perbedaan bahasa. Bahasanya ada bahasa bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, dan ada bahasa yang lain. Kalau kalian di situ banyak perbedaan, itu sebenarnya adalah kita punya banyak kekayaan. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut? Kita harus bersyukur. Caranya bersyukur adalah tidak boleh dipertentangkan. Maksudnya dipertentangkan itu diperselisihkan. Tahu nggak diperselisihkan? Diece, dalam bahasa Jawa itu ngomongnya diece. Ya, diece, diremehkan, dibully. Kalau yang tidak sukunya dibully, boleh tidak seperti itu? Ya, Islam mengajarkan umatnya kenapa harus bertoleransi, karena agar bisa hidup rukun, terus saling menghargai serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Ya.
Jadi, mengapa perbedaan suku, budaya, bahasa maupun agama harus disikapi saling menghargai, bukan permusuhan? Mengapa kira-kira? Jawabannya, kembali ke topik lagi. Mengapa harus disikapi saling menghargai? Karena agar hidup damai. Ya, hidup bersama, saling rukun dan damai. Kemudian, ayo kita baca dasarnya toleransi. Yuk, peace. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, baik, manfaat toleransi yang pertama, menumbuhkan. Yang kedua, terwujudnya. Tiga, mengurangi konflik dan perpecahan, empat. memperkuat persatuan bangsa. Baik, itu adalah manfaat toleransi. Mari kita diskusikan tentang kasus-kasus nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian menyikapi toleransi? Coba dikeluarkan HP-nya ya. Kita akan melaksanakan kuis. Kuisnya saya kirim ke grup ya. Dikerjakan. Ditulis nama lengkapnya untuk menjawab pertanyaan. Yang sudah HP-nya tolong ditaruh kembali di meja, jangan dipegang. Ya. Di meja aja, jangan taruh di bawah, di sini. Ya, baik. Kita cek lagi semangatnya. Tepuk semangat. Ya, bagus. Masih semangat semua? Oke, pertanyaan yang pertama bisa dibaca? Bisa. Coba saya minta tolong Fariza untuk membaca pertanyaan yang pertama. Kasus pertama, Fariza. Iya, dibaca. Di sebuah kelas ada siswa yang berbeda agama dan suku. Saat diskusi kelompok, beberapa siswa tidak mau menerima pendapat temannya hanya karena perbedaan agama dan budaya. Akibatnya kelompok menjadi tidak kompak dan terjadi pertengkaran kecil. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap kita agar perbedaan tidak menimbulkan konflik? Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Jadi di dalam suatu kelas itu kalian sedang berkelompok. Dalam kelompok tersebut ada siswa yang berbeda agama. Berbeda agama juga berbeda suku. Kemudian salah satu dari teman kalian tidak mau menerima pendapatnya. Tidak mau menerima pendapat orang yang beda suku, juga orang yang berbeda agama. Baik, sekarang kalian berkelompok ya, berkelompok, duduknya menghadap kelompok. Nanti akan saya kasihkan tugas untuk didiskusikan secara kelompok. Ya. Ayo. Kelompok 1, tolong dijawab di sini. HP-nya dimasukkan. Ya. 1 dan 2 sudah selesai? Sudah. Silakan perwakilan maju ke depan, 2 orang. Suaranya yang keras. Ayo maju.
Yang lain mendengarkan ya? Oke, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam beragama? Nazifah. Tidak ada paksaan dalam beragama adalah prinsip fundamental dalam Islam yang mengatakan bahwa tidak boleh ada pemaksaan bagi seseorang untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan. Kemudian jawaban dari kelompok 2 bagaimana? Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan memeluk keyakinan agamanya sendiri tanpa paksaan, tekanan, atau intimidasi dari pihak manapun. Oke, tepuk tangan. Jadi untuk soal agama itu merupakan hak yang tidak boleh dipaksakan. Ya, sudah jelas ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya kita harus bersikap toleransi. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, untuk menghargai perbedaan agama kita harus dengan bersikap toleransi. Baik, untuk kemudian Bu Aliyah akan membagi pertanyaan polling. Nanti kita bahas bersama-sama. Kita mengerjakan lagi untuk membuat kesepakatan, kesimpulan. HP-nya dikeluarkan. Ya, HP-nya dikeluarkan, kemudian kalian jawab. Ini nanti kita akan bahas sebagai kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Ya, kalau sudah semua akan kita bahas bersama-sama. Oke, pertanyaan yang pertama. Coba dibaca. Yang belum siapa? Niken, coba Niken. Baca jawab Niken. Jawabannya aja langsung Niken. Benar atau salah? Benar. Tidak ada paksaan dalam beragama. Oke, semuanya jawabannya benar. Tepuk tangan. Oke, sebelum pembelajaran akan kita akhiri, saya akan ingin melihat pemahaman kalian pernyataan tentang refleksi pembelajaran hari ini. Menurut kalian, hari ini pembelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Senang? Jelas? Jadi pembelajaran toleransi di kehidupan nyata itu sudah bisa kalian pahami dengan jelas atau belum? Sudah. Dengan kasus-kasus nyata yang sudah kita diskusikan tadi. Sekarang jawab pertanyaan di sini. Nanti akan saya pilih di antara kalian untuk maju ke depan, ya. Ya. Oke, bagus. Sudah semua ya? Sudah. Sekarang kita bahas. Saya minta yang nomor 1 kita bahas bersama-sama. Apa hal baru yang saya pelajari dari materi ini? Coba jawab, Lutfan. Berdiri Lutfan, jawabnya ya. Yang lain mendengarkan, kan juga saya nilai sikapnya. Iya, langsung jawabannya. Toleransi umat beragama. Benar? Benar. Ada jawaban yang lain, nomor 1 yang kita pelajari materi ini apa? Coba Nazira, nomor 1 jawaban Nazira apa? Berdiri. Yang keras ya jawabannya. Toleransi terhadap perbedaan agama. Oke, betul kita bahas tadi? Ya, betul. Nomor 2, saya kasih mic ya. Nomor 2, bagaimana perasaan saya setelah mempelajari materi toleransi? Fariza.
Perasaanmu bagaimana, Fariza? Menambah wawasan tentang toleransi. Perasaanmu setelah mempelajari toleransi apa, Fariza? Ayo Fariza, perasaan itu apa? Senang. Senang. Semuanya senang mempelajari toleransi? Senang. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, apa contoh sikap toleransi yang bisa saya lakukan di sekolah? Coba, kasih Pak Helu, dipegang, dijawab. Yang keras. Tetap berteman tanpa membeda-bedakan. Tetap berteman tanpa membeda-bedakan. Oke, sepakat? Sepakat. Ada jawaban yang lain, contoh sikap toleransi? Ada? Selain itu, coba jawabannya Welas. Menghargai perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan pendapat. Itu termasuk toleransi. Ya. Nomor 4, apa tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan sikap toleransi? Niken. Terkadang sulit dalam mengendalikan emosi saat ada perbedaan pendapat yang kuat. Ya, terkadang sulit mengendalikan emosi saat ada perbedaan pendapat yang kuat. Betul tidak itu tantangannya? Betul. Ada yang lain? Coba Nazifah, tantangan yang kamu hadapi. Perbedaan pendapat ataupun latar belakang tertentu. Perbedaan pendapat ataupun latar belakang tertentu. Oke, nomor 5. Apa rencana saya untuk menjadi lebih toleran dalam kehidupan sehari-hari? Anita, rencanamu apa, Anita? Saya akan belajar lebih sabar dan mendengarkan pendapat orang lain. Lebih sabar dan lebih mendengarkan pendapat orang lain, termasuk contoh lebih toleran, betul? Betul. Sakdia, rencanamu apa, Sakdia? Dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi lebih toleran. Ingin menjadi orang yang selalu dapat menghargai dan menghormati tanpa membeda-bedakan. Ingin menjadi orang yang lebih menghargai, menghormati tanpa membeda-bedakan. Oke, betul? Betul. Oke, sekarang yang checklist bawah itu saya akan kasih pertanyaan. Kalian cukup jawab seperti ini ya. Jawaban ya, berarti kalian tangannya ke atas. Yang sebelah ya itu tangan ke atas dua-duanya. Kalau tidak, tangan ke atas cuma satu. Siapkan tangannya, tidak usah pegang apa-apa. Saya menghargai teman yang berbeda agama, suku, dan pendapat. Ayo, semua sepakat ya? Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah paham tentang toleransi dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Baik, sebelum kita akhiri, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, setelah ini besok kita akan ulangan ya. Ulangan tentang bab toleransi. Kalian sudah paham, besok kita ulangan yang lebih detail lagi. Dan juga kalian Bu Alia suruh untuk membuat poster tentang toleransi. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Oke, disiapkan Lana. Siap, gerak, berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.